Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya olahraga yang dapat menambahkan tinggi kamu dengan fakta-fakta medis dan kenyataan no PHP, nggak pakai minum obat apapun. Dan olahraga jenis apa aja yang dapat bikin badan kamu tambah tinggi dan waktunya kapan kamu harus melakukan olahraga ini. Semuanya ada jurnal medis yang akan kita bahas, kita kupas di sini. Olahraga yuk. Nah, sebelum kamu tahu olahraganya apa aja, kalian patut tahu fakta medisnya terlebih dulu. 60-80% tinggi kamu ditentukan oleh genetik. Genetik itu bukan hanya dari ayah ibu ya, tapi dari nenek kamu, dari kakek kamu, dari neneknya lagi, kakeknya lagi, itu juga bisa take part. Jadi jangan putus asa dulu kalau keluarga kamu nggak ada yang tinggi. Karena 20% sampai 40% tinggi kamu itu ditentukan oleh lingkungan, nutrisi, diet kamu, dan juga olahraga. Nomor 2, nah kapan nih kamu bisa nambah tinggi badan kamu? Bisa dari usia 0 sampai growth plate kamu menutup. Jadi ketika kita di masa pertumbuhan, itu growth plate kita itu masih bisa memanjang. Dan kalau dia masih bisa memanjang, itu artinya kita masih bisa tambah tinggi. Nah, umur berapa nih growth plate kamu udah nutup dan udah stop, nggak bisa tambah tinggi lagi? Nah, pada masa manusia hidup, kita tuh bisa tambah tinggi secara cepat itu 2 kali. 1 pas kita bayi, 2 pas kita remaja. Mulainya kapan? Awal remaja. Kalau cowok berarti mulai mimpi basah atau suaranya pecah sampai growth plate-nya tutup. Nah, pertanyaannya kapan nih tutup? Gak ada yang tahu karena setiap manusia berbeda-beda, ada yang 1 tahun sampai 5 tahun. Bagi cewek berarti dia mulai growth spurt-nya awal mens sampai growth plate-nya menutup again. Manusia macam-macam, jadi kisarannya itu beberapa tahun. Nah, beberapa tahun ini wajib kalian boost mati-matian dengan segala cara. Tentunya cara yang sehat ya. Nah, di masa growth spurt kedua inilah kita bisa tambah belasan senti sampai puluhan senti dalam beberapa tahun saja. Halalala, telat, exit. Tapi buat kamu yang merasa udah telat nih, jangan exit video ini dulu. Siapapun kamu, cewek, cowok, kalian bakal menjadi orang tua yang nantinya punya anak. Betul? Bisa aja anak kamu mau jadi model, mau jadi putri Indonesia, mau jadi TNI Polri yang tingginya tuh harus beberapa senti gitu ya. Sebagai calon orang tua kelak, kamu wajib tahu ilmu ini supaya kamu bisa bilangin anak kamu, supaya anak kamu juga tidak mengalami nasib yang sama dengan kamu. Nasibnya bukan nasib pendek ya, tapi nasib tidak tahu ilmu yang benar ketika kalian pubertas. Oke, kita bahas dulu. Hormon apa yang bisa menambah tinggi? Hormon tersebut adalah hormon HGH, Human Growth Hormone. Nah, ada 3 faktor nih untuk nambah tinggi. Di video ini kita akan fokus di olahraganya. Kalau udah tahu, ayo aku kasih tahu tips olahraganya dan olahraga apa saja yang benefit untuk meninggikan hormon HGH ini. Maksimalkan olahraga di rumah dengan menggunakan alat-alat olahraga berkualitas dari Happy Fit yang bisa menaikkan hormon HGH dengan kontraksi otot lebih dalam dan intensitas lebih tinggi. So, kita akan bahas olahraga apa aja yang bisa bikin kamu tambah tinggi sebelum growth plate kamu menutup. Bagi kalian yang udah menutup nih, kalian masih bisa tambah beberapa senti hanya dengan memperbaiki postur dan wajib olahraga seperti yang berikut ini. Nomor 1, olahraga yang mengurangi lemak di perut. Kalian tahu nggak, jurnal ini membuktikan semakin banyak lemak yang kalian miliki di perut kamu, ya, itu semakin rendah HGH kamu. Hormon HGH ini akan berkurang 50% dibanding orang yang lemak perutnya normal. Bayangkan ketika kalian masa pertumbuhan dan kalian lemak perutnya banyak, HGH-nya juga turun juga. Gimana dong mau tinggi, ya kan? Jadi, olahraga yang betul untuk boost HGH ini adalah dengan olahraga yang mengurangi lemak perut. Olahraga apa saja? 1, olahraga perut. Betul atau tidak? Jawabannya yes and no.
kamu olahraga perut, sit up bagus, kekuatan core bagus, bakar kalori juga iya. Tapi kalau kamu sibuk sit up doang, bakar kalorinya lama-lama menurun dong. Jadi kalau kalian mau mengurangi lemak di perut, kalian tuh harus latihan total body, seluruh otot. Dengan melatih otot kita seluruh tubuh, HGH kita bakal naik karena otot kita bertambah, BMR-nya naik, kalorinya mudah defisit, mudah bakar lemak di seluruh tubuh, juga termasuk di perut. Nah, ini sebagai contoh jadwalnya biar kalian latihannya lengkap ya. Contohnya Senin kita latihan kaki. Bisa squat dan kalian juga bisa search olahraga yuk paha atau bokong. Karena biasanya kalau kaki digabungin sama bokong biar tambah mantep. Pakai alat bantu ini biar semakin intensitasnya tinggi dan siap HGH naik. Kalau Selasa, kalian bisa HIIT cardio untuk membakar lemak perut, membakar lemak seluruh tubuh, dan juga bentuk otot untuk metabolisme. Bagi yang suka lompat tali, nih aku punya alat bagus di mana kita bisa menghitung kita udah lompat berapa kali. Jadi kalian bisa target progres kalian hari demi hari. Nah, kalian juga bisa lakukan hobi kalian, misalnya ngedance, atau bulu tangkis, basket, apapun olahraga yang kardio, memacu jantung, atau olahraga permainan. Next, kita bisa latihan arms dan dada. Bagi kalian cewek-cewek yang puber, ayo latih dada kalian, supaya bentuknya bagus, postur kalian bagus, dan juga membakar lemak seluruh tubuh. Pakai alat ini supaya intensitasnya mantap ya. Jadi metabolismenya naik, ototnya kebentuk, dan juga lemaknya, gelambirnya hilang semua. Respon HGH, HGH kamu tambah bagus. Kalian juga bisa satukan seperti ini dan seperti dumbbell pull over. Nah, next hari ini kita akan stretching. Kenapa stretching? Stretching itu penting banget untuk postur yang baik ya. Selain itu dia juga bisa menaikkan HGH kamu. Pakai alat ini supaya terukur kalian itu stretchingnya betul atau enggak, dan juga progress tracking. Jumat kalian bisa khusus latihan perut atau bisa juga digabungin perut ini di hari yang lain juga ya. Boleh pakai barbel biar tambah mantap. Kemudian Sabtu kita akan latihan back guys, supaya postur kita bagus, dan back ini termasuk otot yang besar ya, harus sering dilatih. Kalian bisa kalungin alat ini di meja yang berat dan kemudian kita latihan back seperti di gym. Nggak perlu pakai alat berat, pakai alat kayak gini aja oke. Jadwalnya selengkap ini ya, walaupun harinya dibolak-balik masih boleh, cuman harus tetap lengkap seperti ini. Nah, olahraga lain yang belum aku sebut, contohnya renang, apapun itu semua juga bagus untuk menaikkan HGH. Jadi lakukan semuanya, tapi kalau renang, misalnya nih renang ya, jangan renang terus. Kalau ngedance, jangan ngedance terus, harus lengkap dan bervariasi. Oke? Nomor 2, olahraga high intensity interval training. Nah, high intensity itu seperti apa? High intensity versi setiap orang itu berbeda. Kalau kalian pemula, kalian squat biasa aja, itu udah high intensity bagi kalian. Bagi kalian yang udah biasa squat kayak gini, itu sudah tidak menaikkan hormon HGH kalian, karena bagi tubuh kalian olahraga ini tidak termasuk high intensity lagi. Kalau kalian udah nggak pemula, olahraga itu wajib dinaikkan high intensity-nya. Bagi pemula, kalian suatu saat juga tidak akan menjadi pemula lagi. So, wajib tonton tayangan ini. Nah, aku mau kasih contoh bagaimana alat olahraga bisa menambah intensitas dan HGH kalian. Sebagai contoh, gerakan atas nggak pakai alat, gerakan yang bawah pakai alat, di mana gerakan yang bawah lebih kontraksi otot, lebih bakar kalori, dan juga metabolisme dan HGH kalian bisa lebih naik lagi. Tuh, lihat yang atas santai banget, yang bawah udah kewalahan, tapi tetap di form yang betul. Stretching juga memperbaiki postur kalian ya. Bagi kalian yang punya masalah skoliosis, harus sering-sering latihan kelenturan dan postur.
juga stretching dengan melemaskan otot-otot yang kaku, entah itu di kaki atau di punggung. Nah, bagi kalian yang suka bungkuk, kalian itu mau tumbuh ke depan atau tumbuh ke atas? Ayo perbaiki postur kamu supaya kamu terlihat lebih tinggi dan juga tidak ada cedera. Nah, aku juga punya yoga wheel seperti ini yang juga membantu mengurangi kebungkukan yang biasanya duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah. Mari kita kembalikan postur kita dengan yoga wheel ini. Caranya, yoga wheel ditaruh di punggung, kemudian kita jalankan. Hati-hati, jaga keseimbangan, kepala lihat belakang, dan tangannya pegang yoga wheel seperti ini. Perhatikan, kalian harus hati-hati ya, karena rambut kalian bisa terkena yoga wheel ini. Jadi kalau bisa sih dikonde aja. Ini salah satu kesalahan aku, kejepit rambutnya di bawah situ. Oke, kita amankan dulu rambutnya. Kita pelan-pelan, jangan miring, dan kita taruh sikunya seperti ini. Kakinya lurus selebar bahu aja. Dan tahan posisi ini. Bernafas seperti biasa. Dan kembali pelan-pelan. Nah, stretching juga turut menambah HGH kita ya. Nanti aku bahas mitos apakah betul stretching bisa menambah tinggi sesuai dengan ilmunya. Nah, perhatikan kedua video ini. Jadi kalau kalian pakai barbel, tentu aja kalori yang dibakar dan sinyal ke hormon HGH karena intensitas tinggi lebih banyak. Dan juga hemat waktu loh, kalau kalian nggak pakai barbel tentu aja bakar kalorinya lama. Nah, aku mau kasih contoh lagi di gerakan ini. Gerakan back. Jadi gerakannya menarik sikunya ke belakang. Coba kalau kita pakai barbel ya, tentu aja kita lebih mindful sama koneksi muscle kita, jadi lebih aktif lagi. Tapi perlu diingat bahwa barbel itu gravitasinya ke bawah. Kita bandingkan dengan alat seperti ini yang dikaitkan di jari, kemudian kita tarik. Lah, tekanannya di mana? Bukan lagi ke bawah seperti barbel, tapi tarikannya benar-benar kontraksi otot back. Kalau mau lebih susah lagi, kalian bisa grab lebih dalam, kemudian ini udah pasti rasanya lebih maknyus. Nah, sama dengan gerakan ini. Sering banget kan di olahraga yuk? What? Latihan apa ini, bro? Nah, kalau pakai barbel lumayan kerasa. Oh, gitu ya rasanya. Oke. Tapi kalau pakai alat ini lagi, flexi strap, bener-bener kita tuh kayak narik barang dari bawah, jadi ketarik ototnya kontraksi, bakar kalori, menaikkan sinyal HGH tadi. Jadi olahraganya semakin berfaedah, gak hanya keringetan. Bagi kalian yang pengen tinggi tapi malas olahraga, Sorry to say, mimpi Anda tidak akan tercapai. hormon HGH yang tinggi itu menunggu sinyal dari tubuh kamu. Hei, olahraga, hei. nah coba kalau kalian kayak gini. Hei, olahraga, hei. Syuk, komandan. Baru dia menaikkan HGH. Lah, kalau kalian nggak sinyal, kalian nggak olahraga, gimana HGH ini bisa naik? Kamu nggak punya uang buat beli alat ini. Oke, coba kalian puasa seminggu nggak jajan cilok, nggak jajan pentol, nggak jajan gorengan. Sudah bisa beli alat ini. Hormon HGH-nya nggak rusak karena diet yang buruk, dan kalian bisa naikkan intensitas dengan alat-alat yang berfaedah seperti ini. Next, kita akan bahas mitos-mitos yang berkaitan dengan tumbuh tinggi. 1. Stretching buat tulang kita dimelar-melarin sehingga kita bisa tambah tinggi. Hello guys, kalian pikir tulang kalian itu karet? Iya,
bisa dimelarin gitu. Kalau loncat-loncat dia melar. No, no, no. Tulang kamu tuh super duper strong. Dia patah aja butuh force yang major ya. Harus dituabrak gitu baru dia bisa patah. Lah kok ini malah bisa dimelarin? Nah, tapi ingat guys, sistemnya bukan seperti itu. Olahraga apa saja, termasuk stretching, itu juga menstimulasi hormon HGH kamu, sehingga hormon HGH ini tingkatnya tinggi di tubuh kalian, siap untuk tumbuh ke atas. Olahraga apapun termasuk stretching juga bakar kalori, investasi otot, sehingga kalian mudah berada di kalori defisit dan akhirnya kalian lose fat dan juga lose belly fat seperti yang nomor pertama tadi. Bukan karena tulang kalian melar, bukan karena tulang kalian ditarik. No. 2. Mitos angkat beban kalian bisa tambah pendek. Kalau nomor 1 tadi kalian bilang tulang kalian sebegitu lenturnya sampai di stretching bisa tambah panjang, terus kok nomor 2 ini kalian bilang bahwa tulang itu lemah banget ketika kita squat dia semakin memendek. Riset membuktikan bahwa sebenarnya yang dilarang di weightlifting itu bukan weightliftingnya sendiri, tapi karena remaja-remaja, anak muda ya, biasanya ngawur banget tentang teknik. Pakai barbelnya salah, posturnya salah, asal squat, asal sit up, nggak merhatikan teknik, kan bisa cedera, bisa posturnya semakin salah. Misalnya kalian skoliosis, semakin skoliosis. Tentu aja kan juga berpengaruh pada tinggi badan kalian in general. Jadi bukan karena barbel itu melawan gravitasi terus kalian semakin pendek. No. Next, kita juga harus memperhatikan diet dan nutrisi. Diet dan nutrisi untuk menambah tinggi badan ini aku akan bahas khusus di video lain, tapi aku kasih bocorannya sedikit supaya kalian bisa lakukan mumpung kalian masih ada di usia pubertas. Nomor 1 yang jelas, hormon HGH, Human Growth Hormone, ini paling benci dengan keadaan gula darah tinggi. Jadi kalau kalian hobi manis-manis, bye bye tall, I don't wanna be tall cause I love boba milk. Yeah. Nah, terakhir aku punya pesen nih buat kalian yang udah telat dan mungkin kalian menyesal atau merasa tidak ada harapan lagi, wajib tonton yang ini. Jangan kecewa. Tuhan itu memiliki banyak mimpi yang jauh, yang panjang untuk kalian semua. You are unique. You are talented in so many different ways than just being tall. Tunjukkan bakat kamu pada dunia, karena dunia harus tahu walaupun kamu kecil, kamu itu kecil-kecil cabai rawit. So, I hope you guys enjoy this video. Thank you very much for watching. You are special. Thank you very much. Bye bye.